Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita duduk di majlis yang mulia bersama-sama kita talabul ilm, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu merupakan perkara yang fardu atas setiap muslim. Demikian juga muslimah masuk di dalam hadis tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka bersyukur kepada Allah atas taufiknya kita sampai di tempat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di atas ilmu, Allah mudahkan di atas amal. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita ada pada pembahasan yang terakhir dari 3 landasan utama. Kita sudah pelajari landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah. Landasan yang kedua, mengenal Islam. Dan landasan yang ketiga, kita sedang berada di dalamnya, yaitu landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasannya terbagi menjadi 2, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah, dan kita sudah bahas bersama, dan insyaallah di malam yang mulia ini kita akan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berhijrah dan apa yang terjadi setelah berhijrah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, 3 perkara tersebut adalah 3 perkara yang dipertanyakan di dalam kubur. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun di Makkah, maka beliau berhijrah ke Madinah. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala di dalam matan 3 landasan utama, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Yang disebut dengan hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min baladis syirki ila baladil Islam. Dan hijrah merupakan perkara yang wajib atas umat ini, yaitu berhijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saa'ah. Hijrah yang seperti ini akan terus ada sampai tegaknya hari kiamat.
Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para ulama membagi hijrah ada 3 macam. Hijrah yang pertama yaitu hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, di mana hukum hijrah yang seperti ini wajib. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam hukumnya adalah wajib. Hijrah yang kedua yaitu hijrah dari negeri Makkah menuju Madinah. Berhijrah dari Makkah ke Madinah, di mana hijrah yang seperti ini sudah terputus, sudah tidak ada lagi setelah adanya Fathu Makkah. Setelah Nabi SAW dan para sahabat membuka kota Makkah menjadi kota Islam di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW berperang dalam perang Fathu Makkah dalam rangka membuka negeri Makkah menjadi negeri Islam. Maka setelah Makkah menjadi negeri Islam, maka sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena keduanya sama-sama negeri Islam. Hijrah yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah hijrah dari segala sesuatu yang Allah wajibkan untuk ditinggalkan. Hijrah dari semua perkara yang wajib ditinggalkan. Apakah perkara tersebut bentuknya adalah amalan, ataukah bentuknya adalah pelaku, ataukah waktu dan tempat? Ya, berhijrah meninggalkan satu amalan, berhijrah meninggalkan para pelaku, dan demikian juga berhijrah dari satu tempat maupun satu waktu. Ini masuk dalam pembagian hijrah yang ketiga, yaitu hijrah meninggalkan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berhijrah dari satu amalan yang harus kita tinggalkan, yaitu semua amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang paling diharamkan oleh Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, berhijrah meninggalkan pelaku. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang melakukan kekufuran, yang melakukan sifat-sifat nifak. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka kewajiban kita meninggalkan mereka, di mana hati kita berlepas diri, bara'ah, berlepas diri dari mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta mereka-mereka para pelaku dosa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari macam-macam hijrah selanjutnya adalah hijrah dari satu waktu, yaitu hijrah dari keadaan atau waktu di mana orang-orang merayakan perayaan-perayaan kesyirikan. Ya, perayaan-perayaan kesyirikan. Maka kita pun meninggalkan kesempatan tersebut, waktu tersebut, tidak ikut merayakan perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan kekufuran. Sama halnya dengan meninggalkan tempat, yaitu tempat kesyirikan, tempat kekufuran, ya, tempat-tempat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah 3 macam hijrah. Hijrah yang pertama yaitu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kapan yang demikian wajib? Tatkala seorang muslim tinggal di negeri kafir dan tidak bisa melaksanakan syariat Allah di negeri tersebut, tidak bisa menampakkan syiar-syiar dalam Islam, di mana mereka tidak bisa melaksanakan salat, mereka tidak bisa menampakkan tanda-tanda keislaman, tidak boleh melaksanakan salat Jumat, ya, tidak boleh
menunjukkan syiar-syiar dalam berpuasa di bulan Ramadan. Demikian seterusnya, syariat Allah tidak bisa ditegakkan di negeri kafir tersebut, maka seorang muslim wajib berhijrah ke negeri Islam. Sedangkan yang kedua, hijrah dari Makkah ke Madinah sudah putus, sudah selesai, sudah tidak ada lagi dengan berakhirnya Fathu Makkah, dengan dibukanya negeri Makkah menjadi negeri Islam di tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan yang terakhir yaitu hijrah dari amalan-amalan yang tidak diridhai Allah, orang-orang yang tidak diridhai Allah, demikian juga waktu dan tempat yang tidak diridhai Allah. Maka wajib bagi kita untuk berhijrah, yang artinya adalah meninggalkan semua perkara tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala adalah firman Allah, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Sesungguhnya orang-orang yang Allah matikan melalui malaikat-malaikatnya dalam keadaan mereka zalim kepada diri sendiri, maka para malaikat mengatakan, qalu fima kuntum, kenapa dengan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, sungguh kami dulunya lemah di atas muka bumi. Qalu, maka para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah negeri Allah sangat luas, bumi Allah sangat luas, sehingga kalian bisa berhijrah ke tempat lain? Faulaika ma'wahum jahannam, maka sungguh tempat mereka adalah jahannam, wasa'at masirah, dan itu merupakan tempat yang paling jelek. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, dikecualikan dari mereka yang tidak wajib berhijrah, al-mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, para wanita, anak-anak. La yastati'una hilatan, mereka tidak memiliki bekal. Wala yahtaduna sabila, mereka tidak ada kendaraan untuk berhijrah. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka orang-orang yang demikian mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Maha memaafkan dan Maha memberikan ampunan. Kemudian ayat yang kedua, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Maksud dari ayat ini, mereka-mereka yang tidak bisa beribadah kepada Allah karena mereka tinggal di negeri kafir, maka hendaklah mereka berhijrah. Sesungguhnya bumi Allah sangat luas, kalian bisa berpindah ke tempat lain. Di tempat lain tersebut kalian bisa beribadah kepada Allah, bisa tenang beribadah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berhijrah, di mana ayat-ayat ini menjelaskan kewajiban berhijrah tatkala kaum muslimin ada di Makkah dan mereka harus berhijrah. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berhijrah ke Madinah, maka kewajiban mereka untuk berhijrah ke Madinah. Kecuali siapa? Mereka-mereka yang tidak mampu, mereka-mereka yang lemah, yang tidak punya bekal, yang tidak mampu memiliki kendaraan untuk bisa berhijrah, maka asallahu an ya'fuwa anhum,
maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha memaafkan dan Allah Maha mengampuni. Al-Imam Al-Baghawi rahimallahu taala beliau menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru. Ayat-ayat ini turun, ya, ayat-ayat ini turun kepada kaum muslimin yang ada di Makkah sedangkan mereka tidak berhijrah. Nadahum bismil iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah panggil mereka agar mereka segera berhijrah, kecuali yang tidak mampu. Sedangkan dari hadis dalil kewajiban berhijrah adalah hadis la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Tidak putus hijrah sampai putusnya taubat. Hijrah tidak berhenti sampai taubat berhenti. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan taubat tidak terhenti sampai matahari terbit dari barat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini dalil kewajiban berhijrah, bahwa berhijrah akan berlaku sampai hari kiamat. Dari 3 hijrah tadi adalah hijrah yang pertama, yaitu hijrah dari negeri kafir. Ketika mereka tidak mampu melaksanakan syariat Allah, mereka wajib berhijrah ke negeri Islam sehingga mereka bebas melaksanakan syariat Allah. Dan macam hijrah yang ketiga, yaitu hijrah dari semua perkara yang dibenci oleh Allah, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah al-fathi, maksudnya adalah Fathu Makkah. Ini hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika di sana ada kaum muslimin yang masih tinggal di kota Makkah, sedangkan kota Makkah sudah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi negeri Islam, maka hilanglah kewajiban mereka untuk berhijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam di tahun ke-8 Hijriah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, taubat tidak akan putus kecuali disebabkan 2 perkara. Yang pertama, datangnya kematian tatkala nyawa sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutuna wa hum kuffar." Dan taubat tidak diberikan kepada orang-orang yang terus-menerus mengerjakan kejelekan sampai datang kepada mereka kematian, kemudian mereka baru mengatakan tubtul an. Tatkala nyawa sampai di kerongkongan, kemudian mereka mengatakan sekarang aku bertaubat. Ya, maka yang demikian Allah katakan walaisatit taubatu, tidak ada taubat untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang mengerjakan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, terus-menerus dalam dosa dan maksiat. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, nyawa mereka dicabut oleh malaikat, kemudian mereka mengatakan aku bertaubat, aku kembali kepada Allah, sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Tatkala nyawa sampai di kerongkongan, ia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku sekarang beriman dengan Tuhannya Musa. Ya, maka yang demikian tidak diterima. Kenapa? Nyawa sudah sampai di tenggorokan, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Disinilah taubat sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Tetapi taubat
tatkala seorang jatuh sakit dan itu sakit terakhirnya sehingga dia mati dengan sakit tersebut, apakah dalam keadaan demikian diterima? Masih diterima. Ya, ini salah satu keutamaan seorang yang sakit sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum mati Allah Subhanahu wa taala sayang hamba ini dengan sakit. Sehingga dengan sakit seorang merasa lemah, seorang merasa ya mungkin banyak berdosa, hati pengen dekat kepada Allah sehingga bertaubat kepada Allah, maka taubat yang seperti ini diterima oleh Allah. Kapan tidak diterima? Kalau nyawa sudah dicabut, nyawa sampai di kerongkongan, ya masih ada sisa-sisa kehidupan di dunia, benar-benar sedang berpisah dengan kehidupan dunia dan awal masuk pada kehidupan akhirat. Kemudian ia mengatakan aku bertaubat pada Allah, maka yang seperti ini tidak diterima. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir, laisatit taubatu. Tidak ada taubat untuk mereka. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak masuk di dalam Islam, tidak ada di dalam Islam, atau bahkan murtad dari Islam, tidak sempat kembali kepada Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada taubat atas mereka. Keadaan yang kedua, kapan taubat tidak diterima oleh Allah? Sebagaimana hadis tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, hadis di mana la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Tidak putus hijrah kecuali sudah putus taubat, dan tidak putus taubat sampai matahari terbit dari barat. Ini keadaan yang kedua. Taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa hikmah dari taubat tidak diterima pada dua keadaan ini? Karena sudah tidak ada lagi ujian keimanan. Setiap manusia yang melihat matahari terbit dari barat pasti beriman kepada Allah. Ya, karena sudah ditampakkan oleh Allah kebenaran, maka siapapun pasti akan beriman. Tetapi iman tersebut sudah tidak bermanfaat. Taubat tersebut sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah disaksikan langsung. Keimanan yang diterima oleh Allah adalah keimanan di mana seorang tidak melihat, tidak berjumpa dengan Allah, tidak melihat Allah, beriman pada Allah, diterima imannya. Ya, dalam keadaan Nabi SAW mengabarkan berita-berita, hukum-hukum, kemudian dibenarkan, beriman bahwa berita dan hukum tersebut datang dari Allah, beriman akan kebenarannya, ini diterima. Ya, tetapi ketika matahari terbit dari barat, maka semua pun beriman, siapapun akan beriman, tapi sudah terlambat, sudah tidak diterima keimanan mereka. Sama halnya dengan nyawa yang sudah sampai di tenggorokan. Seorang mungkin akan melihat sesuatu yang tidak dilihat sebelumnya. Seorang bisa melihat sebuah kebenaran tatkala nyawa dicabut oleh Allah, sudah melihat malaikat maut, malakul maut, ya, sudah melihat para malaikat, apakah malaikat adab ataukah malaikat rahmat. Maka sungguh mereka menyaksikan sesuatu yang sudah disaksikan, maka bukan lagi perkara yang gaib, bukan lagi ujian keimanan. Kenapa? Sudah menyaksikan langsung. Maka yang demikian tidak diterima oleh Allah taubatnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Berarti penolakan terhadap hijrah, peniadaan terhadap hijrah dari Makkah ke Madinah itu sampai hari kiamat. Sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah sampai datangnya hari kiamat. Artinya apa? Negeri Makkah akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat menjadi negeri Islam. Ya, tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Sehingga ada syariat lagi harus hijrah dari Makkah ke negeri yang lain. Tidak ada. Kenapa? Sudah dikabarkan Rasulullah SAW
la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Berarti Makkah akan dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai datangnya hari kiamat sebagai negeri Islam, sebagai negeri Islam. Dan demikianlah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, negeri Makkah didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri Islam. Sebagaimana Madinah didoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberkahi, ya, diberkahi negerinya, diberkahi penduduknya dan semua orang beriman yang datang kepadanya. Maka dua kota suci kaum muslimin yang disebut dengan Haramain, dua kota suci Makkah dan Madinah, dua-duanya didoakan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim Khalilur Rahman, dan Madinah didoakan Muhammad Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Muhammad menyebutkan tentang bagaimana keadaan di Madinah setelah berhijrah. Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'i'il Islam. Setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah, maka Allah perintahkan dengan syariat-syariat Islam, di mana syariat Islam yang sudah Allah turunkan di Makkah, yaitu syariat dua kalimat syahadat selama 10 tahun. Setelah 10 tahun kenabian barulah turun kewajiban mengerjakan salat. Ya, ini pun dalam keadaan belum ada perincian tentang salat, di mana salat diwajibkan oleh Allah 5 waktu dan langsung dijelaskan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing dijelaskan waktunya. Tetapi bagaimananya, ya, tata caranya ini tidak dijelaskan, belum dijelaskan. Kenapa? Nanti di Madinah. Oleh karenanya kaum muslimin, mereka di awal Islam sudah salat, ya, dengan kebiasaan yang ada pada orang-orang saleh, mereka-mereka yang masih berpegang kepada syariat nabi-nabi sebelumnya, maka mereka pun melaksanakan salat. Dan setelah diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam, maka mereka pun melaksanakan salat dengan 2 rakaat, masing-masing salat 2 rakaat. Sebelum tahun ke-10 Hijriah, maka para sahabat, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka juga melaksanakan salat, tetapi salat mereka, ya, hanya 2 kali, di pagi dan di sore hari. Pagi hari 2 rakaat, sore hari 2 rakaat. Ya, setelah diwajibkan baru kemudian mereka salat 5 waktu dan masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Setelah berhijrah ke Madinah baru dijelaskan syariat Allah bagaimana tentang tata cara salat secara lengkap. Di antara syariat yang sudah disyariatkan di Makkah adalah syariat untuk mengeluarkan zakat. Tetapi perinciannya, berapa takarannya, apa saja yang diwajibkan zakat, ini belum dijelaskan kecuali setelah berhijrah ke Madinah. Sehingga para sahabat mereka sudah biasa dengan yang namanya sedekah, yang namanya mengeluarkan harta, ya, berinfak, sudah terbiasa. Oleh karenanya syariat tersebut pun sudah ada, tetapi rinciannya setelah berhijrah ke Madinah. Demikianlah zakat, puasa Allah Subhanahu wa taala syariatkan di tahun kedua Hijriah, termasuk azan, ya, salat Jumat, semuanya disyariatkan setelah di Madinah, kurang lebihnya di tahun kedua Hijriah, kecuali syariat haji, pelaksanaan haji Allah syariatkan di tahun ke-9 Hijriah. Ya, di mana Nabi SAW setelahnya kemudian berjumpa dengan pelaksanaan haji, dan itulah haji satu-satunya yang dikerjakan Rasulullah SAW di tahun terakhir Hajjatul Wada, haji wada yang dikerjakan Nabi SAW. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syariat selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga syariat-syariat yang lain. Akhadha ala hada 10 sinin, Nabi menyampaikan seluruh syariat di dalam Islam 10 tahun. Wa ba'dahu tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa dinuhu bakin, adapun agama Allah akan terus ada walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa hada dinuhu, dan inilah agamanya yang sedang kita pelajari. La khaira illa dallal ummah alaihi,
tidak ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada umatnya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada kejelekan kecuali Nabi sudah sampaikan, Nabi sudah peringatkan kepada umatnya. Wal khairu alladzi dalla alaihi. Sedangkan kebaikan yang Nabi tunjukkan adalah yang paling besarnya tauhid kepada Allah. Wa jami' ma yuhibbuhullahu wa yardah, dan semua perkara yang dicintai dan diridhai Allah semuanya sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kejelekan yang diperingatkan Rasulullah SAW adalah yang paling besarnya kejelekan syirik kepada Allah. Wa jami' ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah, dan semua perkara yang dibenci oleh Allah, semua perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kita lihat penjelasan sedikit dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan zakat Allah wajibkan pertama kali setelah sampai di Madinah, di mana zakat belum dijelaskan takaran-takarannya tatkala mereka berada di Makkah. Demikian juga tatkala mereka sampai di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan seluruh perkara terkait dengan kewajiban zakat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriah. Ya, Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah dan beliau dimakamkan di kamarnya atau di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tidak ada kebaikan kecuali Nabi sudah sampaikan kepada umatnya. Sebaliknya tidak ada kejelekan kecuali sudah diperingatkan kepada umatnya. Maka demikianlah Rasulullah SAW adal amanah. Rasulullah sudah menyampaikan amanah. Wa ballaghar risalah. Nabi sudah menyampaikan kerasulan atau risalah. Semua amanah risalah, amanah kerasulan sudah disampaikan. Wa nasahal ummah. Nabi SAW sudah menasihati umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Nabi SAW sudah berjihad dengan sempurna. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda. Nabi SAW meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha. Siangnya, malamnya itu seperti siangnya. La yazihu anha illa halik. Karena Islam ditinggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan terang benderang, sampai malam yang gelap pun terang benderang seperti siangnya, maka tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama Rasulullah SAW kecuali pasti binasa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini menegaskan kepada kita semuanya akan agama Rasulullah SAW, di mana kita mengenal Nabi SAW. Nabi 13 tahun berdakwah di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah, 10 tahun berdakwah di Madinah, kemudian beliau wafat dalam keadaan Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan ya agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Inilah jaminan Allah ya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kesempurnaan Islam. Allah ridha dengan Islam. Allah sempurnakan kenikmatannya. Ya Allah ridha Islam menjadi agama kita semuanya. Maka demikianlah semua sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan kecuali pasti diajarkan kepada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali pasti sudah diperingatkan untuk umatnya. Maka semua amanah sudah disampaikan, risalah sudah disampaikan, seluruh syariat yang besar maupun kecil sudah disampaikan. Maka Nabi wafat dalam keadaan Islam sudah terang benderang, malamnya seperti siangnya. Maka siapapun yang menyimpang dari agama Rasulullah SAW, maka sungguh ia akan binasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an,
Kalau kita berbicara tentang dosa-dosa atau macam-macam dosa, macam-macam perkara yang diharamkan oleh Allah, dosa yang paling besar yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar, di mana syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, pelaku syirik akbar itu keluar dari Islam. Ya, sebagaimana kita sampaikan, hukum seperti ini hukum umum. Ya, kita mengucapkan, kita meyakini seorang yang melakukan dosa syirik akbar maka dia keluar dari Islam. Adapun praktek satu persatu melihat seorang mengerjakan syirik akbar, maka tidak langsung kita katakan keluar dari Islam. Kenapa? Yang boleh mengatakan seorang keluar dari Islam adalah mereka para ulama yang mengetahui bagaimana menegakkan hujjah atas mereka, benar-benar ilmu sampai kepada mereka dan menghilangkan segala macam syubhat, segala macam kerancuan di dalam berfikir. Setelah ilmu tegak atas mereka, kerancuan pun sudah disampaikan dan hilang dari mereka. Dalam keadaan demikian mereka tetap syirik akbar, tetap mengerjakan, maka seorang alim, seorang ulama maka boleh mengatakan si fulan keluar dari Islam. Adapun kita maka tidak. Kewajiban kita menasihati, kewajiban kita mengingatkan, ya, kewajiban kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat yang demikian. Dosa yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil ini masih lebih besar daripada dosa besar. Tetapi syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga adalah dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang ada ancaman di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah diancam masuk neraka, atau diancam tidak masuk dalam surga, atau dijauhkan dari surga, atau dengan laknat. Segala bentuk ancaman ini termasuk dalam dosa besar. Yang keempat baru dosa kecil. Ini yang terakhir, yang keempat dosa kecil. Apa itu dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak ada ancaman khusus? Ya, tidak ada ancaman khusus, maka itu termasuk dalam dosa kecil. Demikian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan setelah setelah azan Isya. Wallahu taala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan di tanya jawab, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya tentang haramnya laki-laki memakai sutra. Apa hukum memakai pakaian yang terbuat dari 50% sutra dan 50% katun bagi laki-laki? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, memakai katun, memakai sutra bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Ya, di mana Nabi SAW menyifati keadaan manusia di akhir zaman, yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka akan menghalalkan zina, wal harira dan sutra, ya, wal khamra mereka menghalalkan khamr, dan yang keempat al ma'azif yaitu alat-alat musik. Maka jelas akan haramnya sutra. Bagaimana yang tercampur? Ada perincian, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kalau tercampurnya itu hanya sekedar ditambahkan dengan ukuran 4 jari, yang lain adalah kain biasa semuanya selain sutra. Ada sutranya, ya, paling besarnya adalah 4 jari, arba asabi, maka ada hadis yang memberikan rukhsah, keringanan. Adapun yang kedua yang memang benar-benar dicampur antara sutra dengan bahan yang lain, maka yang demikian hukumnya sama dengan sutra. Apakah yang murni 100% ataukah yang dicampur, sama-sama hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Kecuali seorang laki-laki memakai sutra untuk berobat seperti sakit kulit, sakit gatal. Ya, gatal ada di masa lalu, itu pengobatannya dengan memakai sutra yang sangat lembut sehingga kulit pun adem dan kemudian sembuh. Ini dalam rangka untuk pengobatan seperti itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Ya, adapun kalau tidak ada hajat tersebut, maka kembali kepada hukum asal bahwa itu tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah mendirikan negara khilafah merupakan hijrah menuju negara Islam? Dan bagaimana tanggapan tentang pendirian negara khilafah? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, khilafah Islamiyah itu berdiri dengan kuatnya kaum muslimin di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah. Maka kita lihat dalam perjalanan Rasulullah SAW, dan ini yang tadi kita pelajari tentang mengenal Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW sesampainya syariat tersebut atau kenabian sampai kepada Nabi, maka Nabi pun tidak kemudian mendirikan khilafah. Apa yang dikerjakan Nabi 10 tahun pertama dakwah tauhid. Setelah 10 tahun baru ada syariat salat. Ya. Apakah di sini ada syariat ya di mana Nabi SAW mendirikan khilafah? Tidak ada. Secara khusus benar-benar mengkhususkan mendirikan khilafah tidak ada. Ya, tetapi Nabi menegakkan tauhid pada Allah, dan ini yang seharusnya ada pada kita. Inilah manhaj yang benar dalam masalah khilafah, ya di mana kita berdakwah di atas tauhid. Setelah 10 tahun terus berlanjut sampai berhijrah. Setelah berhijrah masih berlanjut, dan sampai Nabi SAW wafat dalam keadaan Nabi terus berdakwah di atas tauhid. Karena ini adalah dakwah yang paling mulia. Perkara yang paling besar adalah tauhid, dan sebaliknya dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Maka ini yang ditegakkan. Tatkala sudah berhijrah ke Madinah dan kemudian semakin kuat akidah mereka, semakin kuat tauhid mereka, maka Allah yang memberikan khilafah kepada mereka. Jadilah kemudian khilafah Islamiyah setelah berhijrah ke Madinah. Maka kita lihat dari historis yang ada, dari sirah Nabi yang ada, kita dapati bahwa khilafah itu dengan kuatnya kaum muslimin di atas sunnah, kuatnya kaum muslimin di atas agama Allah, maka Allah akan karuniakan kepada mereka khilafah. Ya, tetapi kalau kemudian memaksakan untuk mengadakan khilafah dalam keadaan kaum muslimin sangat lemah, akidah mereka lemah, tauhid mereka lemah, masih tersebar kesyirikan, maka bukan yang sunnah yang demikian. Ya, Nabi SAW dan para sahabat tidak mendirikan khilafah dengan cara demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga tugas kita adalah terus berdakwah kepada tauhid, terus mengingatkan manusia dari kesyirikan, dan terus mengajak manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjenggot bagi laki-laki hukumnya wajib atau sunnah? Ya, jawabannya adalah hukumnya wajib, karena itu perintah Nabi. A'fu al-liha, ahful liha, wafiru al-liha. Banyak sekali lafaz yang menyebutkan perintah Nabi akan untuk memanjangkan jenggot, untuk ya membiarkan jenggot, untuk merawat dan menjaga jenggot, ya. Sehingga kita lihat praktek Nabi SAW dan para sahabat juga demikian. Nabi SAW dan para sahabat mereka menjaga, memelihara, memanjangkan, dan tidak mengambil sama sekali dari jenggotnya. Ini menunjukkan akan kewajiban tersebut. Dan apakah sikat gigi termasuk siwak? Iya, kalau tidak ada siwak dari kayu, ya kayu siwak, maka boleh dengan kayu yang lain. Kalau tidak ada kayu yang lain, maka boleh dengan sikat gigi. Ya, dengan sikat gigi, dengan pasta gigi. Tujuannya adalah membersihkan mulut kita untuk selalu dijaga kebersihannya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana jika mengikuti acara keluarga yang di situ ada nyanyian musiknya, padahal kita sudah meninggalkan? Namun jika tidak hadir, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Wallahu taala a'lam. Taib. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui hukum yang paling rajih, yang paling kuat tentang musik, bahwa itu tidak boleh, ya, maka kita berusaha untuk mengamalkan sekuat kita, ya, dengan sungguh-sungguh kita mengamalkan. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu, kadang musik di masyarakat kita sesuatu yang tersebar di mana-mana ada, ya, di atas bis ada, ya, di kendaraan ada, di toko-toko ada, di mall ada, ya, di warung-warung, di restoran ada, ya, kadang berkumpul dengan keluarga juga ada. Ini sesuatu yang kalau tidak bisa kita hindari, sangat sulit kita hindari, maka cukuplah kita beristighfar pada Allah, dan Allah Maha tahu, ya. Dan kita tetap bersama dengan mereka dalam acara-acara kebaikan mereka, yang mudah-mudahan itu menjadi kesempatan kita untuk berdakwah, ya. Silahkan tetap hadir, ya, dan
kesempatan kita juga untuk dekat kepada mereka dan mendakwai mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya dalam melantunkan adzan dalam masyarakat bermacam-macam lantunan, ya. Taib, ini perkaranya luas, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya. Perkaranya luas. Selama itu dengan lafaz yang jelas, ya, lafaz adzan sesuai dengan syariat, ya, dilantunkan dengan suara yang jelas, ya, maka yang demikian cukup. Adapun panjang pendeknya, tentu kalau kita bisa sesuai dengan aturan dalam tajwid itu lebih mulia, ya. Panjang pendeknya sesuai dengan aturan dalam tajwid lebih mulia. Kalaupun tidak, maka ini perkaranya longgar, perkaranya luas, boleh, ya. Boleh, artinya seorang melantunkan lebih panjang, ya, dalam rangka untuk mengajak mereka mendengarkan dan segera menjawab panggilan, ya. Ini tidak masalah. Maka kita lihat di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, lantunan juga kita bisa dengarkan, ya. Kecuali yang dilantunkan dipaksa-paksakan dengan langgam tertentu, ya, dengan aturan-aturan tertentu di luar daripada aturan dalam bacaan tajwid, ya. Ini yang menjadi catatan. Kalau dipaksakan mengikuti aturan-aturan tersebut, padahal ya agama Allah tidak bisa dipaksakan kemanapun, apalagi ya ini lantunan adzan, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan yang terakhir, termasuk dosa besar syirik akbar jika ikut dalam adat istiadat untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Contoh perayaan di sebuah tempat yang sakral dan diadakan sesajen. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini kenyataan di masyarakat kita. Ya, masih ada, masih banyak bisa jadi, ya, terutama di tempat-tempat yang jauh dari kota, ya, masih banyak yang meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah, adanya yang berpengaruh selain Allah, sehingga mereka takut pada selain Allah, dan mereka terbawa dengan kebiasaan di masa lalu mereka mengadakan satu sesembahan, ya, satu kurban atau sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sampai pada menyembelih untuk selain Allah, ya. Maka yang demikian syirik kepada Allah, bahkan bisa sampai pada syirik akbar. Maka tugas kita untuk berdakwah, untuk mengingatkan manusia, ya, mengingatkan masyarakat, mengingatkan kaum muslimin agar menjauhkan dari semua perkara yang bisa menjerumuskan dalam syirik akbar maupun syirik asghar, ya, syirik besar maupun kecil. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin Allah dekatkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah kembalikan kepada Sunnah sehingga benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan menjauhkan dari semua perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.